Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngabrono sira anna takdima izalatin najasati setuhune setuhune dinginake ngilangake najis iku syartun syarat lisihatil wusli maring sae adus. Iku syartun syarat lisihatil wusli maring sae adus. Falau kana mongko lamun ono iku ala badanihi ing atase badane wong. Falau kana mongko lamun ono iku ala badanihi ing atase badane wong. Opo najasatun najis. Jadi isimnya kanahnya ya. Falau kana mongko lamun ono ala badanihi iku ing atase badane wong. Opo najasatun najis. Nah, susunan begini namanya kan kana wa akhwatuha kan ya. Tahu ya? Kana wa akhwatuha. Pernah dengar kan? Kana wa akhwatuha kan sudah dibahas di dunia. Kana wa akhwatuha itu kan menasobkan, merofakkan isim, menasobkan khobar kan begitu ya. Jadi susunan mubtada dan khobar itu kalau dimasuki oleh kana ya, kalau dimasuki oleh kana maka mubtadanya itu rofa, khobarnya nasob. Asalnya kan mubtadanya rofa, khobarnya nasob, begitu kan? Tapi kalau dimasuki kana mubtadanya rofa, khobarnya nasob. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Kalau dikasih kana, maka kok kana Zaidun qaiman. Paham nggih? Kalau diberi laisa, laisa Zaidun qaiman. Kalau diganti mazala, mazala Zaidun qaiman. Kenapa? Karena kana itu wa akhwatuha itu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, mubtada khobar yang sudah dimasuki oleh kana wa akhwatuha, maka mubtadanya itu menjadi isimnya kana, khobarnya menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana itu dinasobkan. Paham nggih? Lah, penjelasan lagi begini. Kalau khobarnya itu terdiri daripada jar dan majrur, maka khobarnya bisa didahulukan. Contohnya Zaidun fiddari. Zaidun utawi Zaid iku fiddari ing dalem omah ai Zaidun kainun fiddari. Lah kalau ini khobarnya kan terdiri dari jar dan majrur, maka bisa dioper ke depan. Khobarnya disebut duluan baru mubtadanya. Jadi kalau khobarnya terdiri dari jar dan majrur, maka khobarnya bisa didahulukan, mubtadanya bisa dibelakangkan. Paham nggih? Misalkan Zaidun fiddari, maka bisa dijadikan fiddari Zaidun. Fiddari iku ing dalem omah Zaidun utawi Zaid. Paham nggih? Kenapa khobarnya disebut duluan? Karena khobarnya terdiri daripada jar dan majrur. Kalau khobarnya terdiri daripada jar majrur, maka khobar itu bisa dimajukan ke depan, mubtadanya bisa dimundurkan ke belakang. Paham nggih? Lah di sini isimnya kananya di belakang. Isimnya kananya di belakang ini. Kenapa? Karena khobarnya kananya terdiri daripada jar majrur. Falau kana mongko lamun ono ala badanihi iku ing dalem iku ing atase badane wong apa najasatan. Apa najasatun? Najis. Lah oponya itu siapa? Itu isimnya kana. Najasatunya itu isimnya kana. Ala badanihi itu khobarnya kana. Lah kenapa khobarnya disebut duluan sebelum isimnya kana? Karena khobarnya terdiri daripada jar majrur ala badanihi. Huruf jar ada berapa? Ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam. Ditambah dengan harful qasam al waw wal ba wa ta'u. Paham no mboten niki? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falau kana mongko lamun ono iku ala badanihi ing atase badane wong apa najasatun najis. Monggo. Apa najasatun najis
Faghasala mongko basuh sapa wong. Faghasala mongko basuh sapa wong badanahu ing badane wong. Biniyati raf'il hadasi kelawan niat ngilangake hadas. Tahara mongko nucekake sapa wong anin najasi saking najis. Tahara mongko nyucekake sapa wong anin najasi saking najis. Oke, begini ya, begini. Kalau sampean itu mandi besar, entah dari haid, entah dari nifas, entah dari jinabat, itu misalkan begini. Saya pertama masuk ke kamar mandi, lalu saya itu kan pipis, ya, saya kan pipis misalkan, saya jinabat, saya pipis, lalu saya wawi. Nah kalau wawi itu kan sebaiknya kan berdiri terus disiram. Dari pusar, atasnya pusar, bawahnya pusar sedikit sampai ke bawah. Disiram. Saya menyiramnya itu saya niati sebagai mandi jinabat sekalian. Lah, terus habis itu saya keluar dari mana? Dari kamar mandi, saya beraktivitas dulu. Misalkan cuci tangan dulu. Sudah ya, cuci tangan tadi sudah wawi ya, wawi kan tersiram sampai ke bawah. Lalu saya itu cuci tangan kan? Lalu saya keluar, saya makan dulu di situ, atau mungkin saya nonton TV dulu. Itu kalian itu sudah sah untuk dikatakan sebagai mandi jinabat sudah. Nanti 1 jam, 2 jam, 3 jam lagi kalau mau sholat, saman ke kamar mandi lagi, lalu saman siram lagi, diniatkan untuk meneruskan mandi jinabat yang tadi, tidak masalah. Tidak masalah. Paham dong mboten niki? Buang air besar lalu wawinya diniati untuk sekalian mandi besar, tidak masalah. Jadi ditinggal makan dulu, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, itu namanya belum mandi namanya. Loh, maksudnya gimana? Oh, melakukan lagi, melaksanakan misalkan berjima. Ya. Iya. Ya langsung mandi, harus diniati melanjutkan yang tadi gitu aja. Niat kosdu. Pas di tengah jalan, kamu berjalan ke kamar mandi diniati, wah aku tak mandi rek nurus-nurus yang tadi. Nah itu cukup maksudnya, paham nggih? Paham ya? Paham. Paham sampai sini Mas Suna? Loh Pak, sekarang kalau saya wawi, lalu diniati mandi, lalu saya beraktivitas, lalu saya terpaksa harus menyentuh mushaf, tidak masalah. Menyentuh mushaf tidak masalah. Ya, karena tadi sudah niat mandi, ya, paham nggih? Tidak masalah. Tapi kalau mau sholat harus diteruskan dulu. Paham ya? Ketika sampean tidur dalam kondisi itu sudah dia katakan bukan tidurnya orang jinabat karena sampean sudah mandi tadi, meskipun separuh. Tahara anin najasi. Wa hal yartafi'u hadasahu wa hal yartafi'u mongko wa hal yartafi'u lan ana ta dadi ilang apa hadasuhu hadase wong. Wa hal yartafi'u mongko lan ana ta dadi ilang apa hadasuhu hadase wong
Aidon halemaleh. Nah tadi aidon juga, aidon halemaleh. Ya, di bahasa Arab kan kemarin aidon juga. Aidon halemaleh. Apakah kalau ada orang di badannya ada najis, terus dia menghilangkan najis, diniati sekalian mandi menghilangkan najis, ya najisnya bisa hilang. Pertanyaannya, apakah dengan niat ini dia itu sudah yartafiul hadas? Sudah hilang hadasnya? Fihi khilafun. Fihi iku ing dalam jawab khilafun utawi persulayan ulama. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Fihi iku ing dalam jawab khilafun utawi persulayan ulama. Ar-rajih utawi kaul kang unggul, ar-rajih utawi kaul kang unggul indar Rafi'i ing dalam mungguhe Imam Rafi'i, indar Rafi'i ing dalam mungguhe Imam Rafi'i iku annahu stuhune kelakuan. Iku la yartafi'u orang ngilangake apa ghuslu badanihi, ghusala badanihi. Oh. Iku la yartafi'u orang ngilangake apa ghusala badanahu. Tadi ya, ghusala badanahu tadi. Fa ghusala badanahu ya. Hadasahu ing hadase wong. Warrajih lan utawi kaul kang unggul fi ziyadati raudhati ing dalem kitab ziyadati raudhah anna iku annahu stuhune kelakuan iku yartafi'u ngilangake apa izalatun najasati hadasahu ing hadase wong. Jadi ada dua pendapat ya. Ada perbedaan pendapat antara para ulama. Jika misalkan Mas Huna terkena najis, ya tangannya Mas Huna kena najis, tangan sini. Lalu dia menghilangkan najisnya, sedangkan dia dalam kondisi hadas besar. Lalu kemudian dia menghilangkan najisnya dengan air disiram. Lalu dia itu menyiram najisnya ini sambil juga diniati mandi. Apakah itu bisa menghilangkan hadas, menyelesaikan hadasnya? Di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapatnya Imam Rafi'i mengatakan, Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa itu tidak menghilangkan hadasnya. Tapi menurut kitab Raudhah karyanya Imam Nawawi, Syekh Zakaria, Imam Zakaria bin Syaraf An-Nawawi mengatakan itu bisa menghilangkan najis. Hadasnya bisa hilang. Paham ge? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan tadi, misalkan sampean itu pipis dalam kondisi jinabat. Lalu jenengan wawinya disiram separuh badannya sambil juga diniatkan nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari, itu boleh. Enggak masalah menurut Imam Nawawi. Paham mboten niki? Seandainya sampean tidur lagi, itu tidurnya sampean tuh sudah dihukumi bukan tidurnya orang jinabat, tapi tidurnya orang yang sudah tidak hadas. Paham nggih? Wawi gitu loh. Melanjutkan apa? Nah, nanti setelah bangun kalau mau sholat melanjutkan lagi, diniati melanjutkan mandi yang tadi. Paham nggih? Paham ya? Nih, jadi yang saya katakan tadi sebelum ini adalah pendapatnya Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, wawi saja. Kalau wawi diniati mandi sekalian dan wawi, maka itu menurut Imam Rafi'i tidak menghilangkan tidak menghilangkan hadas. Loh, apakah mungkin begitu, Pak? Ya bisa saja mungkin. Misalkan setelah mandi, kalau menurut pendapat Imam Nawawi tadi, kalau saman wawi terus disiram separuh badan ke bawah, itu nanti setelah mandi terus saman itu tinggal meneruskan badan yang ke atas, itu kalau menurut Imam Rafi'i tidak boleh, tetap harus diulangi lagi semuanya. Paham mboten niki? Maksud saya itu pendapat-pendapat ulama yang berbeda ini saman pahami. Oh, menurut begini Imam Rafi'i begini, menurut Imam Nawawi begini. Itu cukup saman laksanakan, kita amalkan, ya. Paham ya?
Wa izalah dan khilafun ar-rajih hadasun. Wa man sya'ul khilafi lan utawi panggonan cukule persulayan. Wa man sya'ul khilafi lan utawi panggonan cukule persulayan iku annal ma'a setuhune banyu. Iku annal ma'a setuhune banyu iku hal onoto. Iku hal onoto. Iku lahu kedue mak. Iku lahu kedue mak kuwatun utawi kekuatan. Iku lahu kedue mak kuwatun utawi kekuatan. Raf al hadasi ing ngilangake hadas. Wa izalatin najasilan ngilangake najis. Ma'an hale bebarengan. Ma'an hale bebarengan amla utawa ora. Summa mongko nuli-nuli An Nawawiyah setuhune Imam Nawawi fi syarhil Muslim ing dalem syarahe kitab Muslim iku wafaqo nocoki sapa Nawawi Ar-Rafi'i ing Imam Rafi'i ala annal ghuslata ing atase setuhune sak basuhan iku ala annal ghuslata setuhune ing atase ala annal ghuslata ing atase setuhune sak basuhan iku la takfi ora cukup apa ghuslah. Iku la takfi ora cukup apa ghuslah. Wallahu lan utawi Allah iku a'lamu dat kang maha ngodhaneni. Kala ngendika sapa musannif. Begini. Ini ada cerita bukan cerita, ada pendapat begini. Apakah ada perbedaan pendapat para ulama? Apakah air itu bisa digunakan untuk menghilangkan najis sekalian dan menghilangkan hadas? Beberapa ulama mengatakan bahwa air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Paham ya? Paham ya? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, misalkan sampan wudu kan menghilangkan hadas kecil, atau mandi besar kan menghilangkan hadas besar. Habis mandi atau habis wudu, airnya itu ditadai, dibuat untuk menghilangkan najis, boleh apa tidak? Menurut sebagian pendapat para ulama itu boleh, tapi menurut pendapat ulama yang lain termasuk Imam Syafi'i tidak boleh. Air mustakmal yang sudah dipakai untuk wudhu atau mandi itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Paham ya? Tapi menurut pendapat ulama yang lain, Imam Malik dan yang sebagainya, itu air yang sudah mustakmal digunakan untuk berwudhu atau mandi bisa digunakan untuk menghilangkan najis sekalian. Paham ya? Tadi kan ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Apakah air yang sudah dibuat untuk menghilangkan najis di badan sekalian diniati untuk mandi itu boleh? Menurut Imam Rafi'i tidak boleh, menurut Imam Nawawi boleh. Paham dong mboten? Pak, bagaimana hukumnya minum kopi? Bagaimana hukumnya minum kopi? Dinda. Asafin. Hukumnya boleh apa tidak? Haram kalau kopinya nyuri. Ya, itu fikih, ya gitu. Lah Pak, kalau kopinya tidak nyuri, haram apa boleh? Haram kalau ininya gosong. Paham apa tidak? Itu. Makanya ngaji jangan separuh-separuh. Mas Una jangan turuan lek ngaji itu. Jadi kalau zaman sholat subuh itu haram, udah turu. Taunya Pak Kholis bilang sholat subuh itu haram. Padahal ono terusane, lek durung wayahe, ya. Paham ya? Mas Una, sholat subuh itu haram.
kalau belum waktunya. Nah, sampean itu barang saya ngomong, sholat subuh itu haram, mari ngono keturun. Wah, akhirnya fatwa kemana-mana. Wah, Pak Kholis bilang kalau sholat subuh itu haram. Nah, tahu nak terusannya nggak sama rungokno kalau belum waktunya. Ada santri mondok sholat jamaah sama kiainya, Allahu Akbar, kiainya gatel kukur-kukur. Makmumnya di belakang juga melok kukur-kukur pisan. Allahu Akbar, kukur-kukur. Masalahnya si anak ini tidak kerasan. Besoknya pulang ke rumahnya. Karena pulang ke rumahnya mari mondok, masyarakat suruh ngimami musola. Jadi sholat maghrib, Allahu Akbar, kukur-kukur. Paham? Ngaji kudu lengkap. Sekarang ngaji, besok ndak ngaji. Wes gak lengkap. Ya? Jadi ono santri mondok sholat maghrib jamaah sama kiainya, Allahu Akbar, kukur-kukur, boleh apa enggak? Boleh lah, wong gatel, sing penting gak geraknya gak nemen digerak begini, kukur-kukur. Lah masalahnya santrinya gak tahu ngaji. Mana ngono melok kukur-kukur bisa di belakang. Allahu Akbar, kukur-kukur. Besoknya pulang karena gak kerasan. Terus ngimami musola. Sholat maghrib, Allahu Akbar, dikira kukur-kukur termasuk bagian dari sholat. Paham ya? Paham? Khalid ya? Begitu. Sampai kalau sholat jangan kukur-kukur ya. Allahu Akbar, apa? Illal ladina amanu wal asri innal insana lafi khusrin illal. Barang wis ngomong illal, imamnya wahing. Wal asri innal insana lafi khusrin illal hajjin ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa akhirnya muridnya melok juga begitu. Jadi cak begitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isalul ma'ilan ngilekake banyu. Wa isalul ma'ilan ngilekake banyu ila usuli sya'ri maring poe rambut. Ila usuli sya'ri maring poe rambut wal basyarati lan kulit. Yajibu wajib opo isti'abul badani, merataake badan. Yajibu wajib opo isti'abul badani, ngerataake badan bil ghusli kelawan basuh. Sya'ron saking arah-arah rambut, wa basyaron lan kulit. Sawaun iku padha uga. Kolla kidi opo sya'er. Kolla kidi opo sya'er au kasura utawa akeh. Wasawaun lan iku padha uga khoffa arang opo sya'er au kasafa utawa ketel opo sya'er. Wasawaun lan iku padha uga sya'rur ra'si utawi rambute sirah wal badani lan badan. Wasawaun lan iku padha uga usuluhu utawi poe sya'er auma utawa perkara istarsala kang nglembreh apa ma minhu saking sya'er. Jadi salah satu rukunnya mandi adalah meratakan air terhadap seluruh badan, baik itu ada rambutnya maupun tidak ada rambutnya. Kepala berambut, sini berambut, kumis berambut, jenggot berambut. Semuanya harus diratakan dan harus kalau yang berambut tersentuh sampai kulit kepalanya, sampai ke kulitnya. Paham nggih? Maka termasuk juga hidung. Kamu hidung ngaca, hidung kamu ngaca.
yang kelihatan dari luar itu ketika kamu mandi harus kena air. Telinga, lempit-lempitannya telinga ini juga harus kena. Ya, harus kena. Oke. Kalau mandi, dengar. Kalau mandi, air itu harus diratakan dan semua bagian kulit, baik yang ada rambutnya maupun tidak ada rambutnya, harus terkena. Alis, ini juga bagian dalamnya harus terkena. Telinga, mana ini? Sudah? Saya jelaskan lagi. Kalau kamu mandi besar, semua kulit baik yang ada rambutnya maupun tidak ada rambutnya harus terkena air. Kepala itu harus, apalagi yang perempuan, itu harus sampai kepada kulit kepalanya. Berarti kalau yang dengan ini nggak apa-apa, Pak? Ini loh, Pak, kan ada mata sih. Semua. Loh, termasuk jika jenggotnya ketel. Jadi harus diginikan sampai tersentuh ke dalam kulitnya ini. Termasuk juga adalah hidung, telinga, lempit-lempitannya kena air. Hidung kamu ngaca, yang kelihatan dari luar itu harus terkena air. Asuna, kamu ini gak dengar perkataan saya lengkap ya? Kalau mandi hidung kamu ngaca, nanti kamu ngaca sajalah. Ngaca mau diapakan? Ngaca yang kelihatan dari luar itu berarti harus terkena air. Maka usahakan kalau mandi besar itu kamu nyesep banyu ke dalam hidung untuk memastikan bahwa bagian dalamnya juga terkena. Bibir kamu ngaca, mingkem, itu semua harus terkena. Bibir, bukan mulutnya. Termasuk juga telinga di sini, sebelah sini, sama yang ini harus terkena air. Kuku, ya, kuku ini juga harus bagian dalamnya terkena air kalau mandi. Memang harus benar. Lah sekarang kalau misalkan laki-laki berjenggot, tangannya nggak dibersihkan, mungkin ada kotorannya. Kalau dia nggak nyerep, mandinya nggak sah. Nggak nyerep air. Nah ini saya tanya sekarang, ayo coba sampean tanya, sing nerangno koyok ngene sapa saiki? Ini keterangan mulai saya MI kelas 3 Madrasah Diniyah, saya kelas 3 Madrasah Diniyah. Jadi kalau saya SD itu kan kelas 1, 2 sampai 6. Kalau saya itu Madrasah Diniyah sekolah sore itu kelas 0, kelas sifir sampai kelas 6. Kelas 3 saya sudah hafalan ini. Bahwa isolul ma itu yang namanya meratakno air ke dalam seluruh badan itu, lempit-lempitane badan, tubuh, semuanya harus kena. Termasuk sampean tuh kalau wawi, ya, yang laki-laki maupun perempuan, bagian dalamnya kelaminnya laki-laki itu yang sedikit itu juga harus terkena air. Sehingga harus wawi. Maaf juga. Sampean itu kalau wawi ya, kalau habis buang air besar, kalau wawi itu kan gimana kalau wawi? Itu juga sampean harus kena bagian itu. Paham nggih? Yang perempuan gimana kalau wawi? Bagian itu juga harus kena. Jangan sampai ada yang tidak kena. Maksudnya sampean itu kalau wawi ya, kan mandi kan berdiri. Jangan hanya disiram begini. Ya diusahakan juga sampean disiram juga dengan cara wawi. Kenapa? Karena bagian ibaratnya kalau
pantatnya itu boleh, itu juga harus kena air. Kalau tidak kena air sampean tuh nggak sah. Waduh Pak, saya baru tahu ini Pak. Saya baru tahu ini Pak. Sudah, yang lalu-lalu nggak dianggap. Yang dianggap itu adalah sampean itu. Nah. Pak, berarti saya dari dulu dosa Pak, karena tidak dosa karena sampean tidak tahu. Sekarang sudah tahu maka harus. Waduh Pak, kalau begitu saya sebaiknya tidak ngaji. Dosanya menjadi dosa tidak ngaji. Kalau sampean sudah ngaji tapi tetap tidak tahu, itu baru sampean dimaafkan. Tapi kalau sampean itu gak tahu karena gak ngaji, gak gelem ngaji, berarti sampean itu dosanya karena malas ngaji. Paham ya? Ini kenapa ngaji itu menjadi berpahala. Kenapa? Karena bisa saja orang yang gak ngaji itu karena gak ngerti, dia batal seumur hidupnya itu gak ngerti. Nonton lo. Apa? Sing penting niatnya kesini itu niat ngaji, bukan niat turu. Ingat ya. Sampan tuh kalau wawi buang air besar bagaimana? Nah kan sampan basuh harus bersih tuh, ya kan? Lah ketika sampan mandi, bagian yang sampan basuh ketika wawi itu juga harus kena air. Lempit-lempitannya telinga di sini. Terus bagian hidung yang tampak dari luar. Ya. Nah, itu satu hal. Sing anu mang yo opo Pak, sing setengah badan mani setengah badan sik iku Pak. Terus sampean dari jenengan teko dhuwur sik Pak. Itu terjadi ya, misalkan begini. Sampan itu sebentar. Misalkan sampan jinabat atau perempuan ini haid. Lalu kemudian selesai haid atau selesai jinabat, dengar dulu. Sampan tuh raupnya itu misalkan ya, raupnya itu sampan diniati untuk mandi jinabat. Nah ketika terus sampan tinggal makan atau tinggal apa dan sebagainya, itu tidak masalah. Ketika tinggal tidur tidak apa-apa, dan tidurnya itu sudah bukan tidurnya orang yang jinabat. Nah ketika sampan selesai tidur, lalu sampan itu mau meneruskan yang tadi tanpa wajahnya dibasuh, misalkan tanpa wajahnya dibasuh meneruskan yang tadi, itu tidak apa-apa, sah gitu loh. Jadi sumpah dari kaki dulu gak apa-apa ya? Tidak masalah. Tidak usah. Pokoknya niat meneruskan yang tadi, gitu loh. Paham gak? Jadi terjeda itu tidak masalah. Terjeda dengan aktivitas yang lain. Berapa jam Pak? Kan begini ya. Orang enggak ada sudah. Bukannya durasi Pak? Enggak ada. Lah, misalkan begini. Orang itu kalau makan dalam kondisi jinabat kan makruh. Ketika saya mau makan, tapi kalau saya itu misalkan kalau mandi dulu kan kesuwen misalkan, lalu sampan tuh basuh muka dulu diniati untuk mandi jinabat. Loh, dengarkan dulu. Tahu Pak. Orang yang makan dalam kondisi jinabat itu kan makruh. Paham ya? Lalu sampan itu kemudian untuk mempersingkat waktu, sampan itu supaya makannya tidak makruh, sampan cuci tangan. Diniati untuk mandi jinabat. Lalu sampan itu makan, itu hukumnya sampan makan sudah bukan hukum makan orang yang jinabat, bukan. Paham ya? Nah itu yang saya maksud. Lah kemudian sampan itu mau meneruskan tanpa mencuci tangannya ini lagi, cuman yang bagian yang lain, itu tidak masalah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Paham ya? Paham nggih? Paham ya sampai situ? Sama dengan orang wawi tadi, wawinya diniati sekalian untuk mandi, itu tidak masalah. Oke. Aduh, repot.
Wes, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Yajibu isti'abul badan, wajib untuk memeratakan badan bil wusli dengan mandi. Sya'ron wa basyaron, baik itu yang berupa rambut maupun kulit. Qalla au kasura, baik itu sedikit maupun banyak. Terus wasawaun khaffa au kasafa, baik itu rambutnya jarang ataupun ketel. Maka harus terkena oleh air, tidak boleh ada yang tidak kena. Ini biasanya perempuan. Kalau perempuan itu rambutnya kan panjang, itu semua bagian rambut dan kulit kepalanya harus terkena air. Ini yakin Pak, nek ngono ae Pak. Kan terasa ya, misalkan sama jenggotnya seperti panjang sekian. Wahabi. Lah, Sian. jenggotnya sekian, maka harus airnya itu sampai menyentuh ke kulit kepalanya sini. Pak, kalau mukanya anti air, Pak, gimana? Yang penting sudah tersentuh. Pak ya gak tersentuh. Kan anti air, Pak. Langsung merasa gitu. Loh, kan sudah disentuh oleh air. Kan biasanya masih enggak. Paham ge? Paham ya? Kalau ada cat atau tato itu tidak sah. Harus dihilangkan dulu. Kayak ono borok itu gede. Apa? Ono borok itu gede. Kan kayak tato, Pak. Kalau ada boroknya atau gudikan, yang penting terkena. Kan itu kan bukan yang dari luar. Kalau tato itu kan dari luar ditempelkan. Tapi kalau gudik itu kan dari badannya sendiri. Paham ya? Paham ya? Jadi tertutup oleh kering-keringnya gudik itu tidak masalah. Karena itu kan dari badannya sendiri. Tapi kalau tato itu kan dari luar ditempelkan sehingga dia menghalangi kulit untuk terkena air. Kalau kuku berarti termasuk Pak. Kuku menurut Imam Ghazali harus dibersihkan termasuk ketika wudhu. Bapak arah-arah itu dicek ngono ku. Pak. Nah. Itu masuk berarti apa? Masuk dari halal, haram, Pak ya. Saya, Pak yo. Kalau kuku, sebentar. Kalau pitek ya, atau dulu Jangan pacar. Cet aja Pak katanya kalau Sebentar. cet nggak boleh, Pak. Pacar, pitek yang diginikan itu membuat wudhunya tidak sah, sama mandinya tidak sah. Tapi kalau pacar sing dari daun itu, daun terus diginikan, itu tidak masalah. Tapi kalau pitek yang dicetkan itu tidak bisa. Oh, kapok aja jalanmu kon. Enggak diterima mariku kon. Itu menurut siapa Pak? Bang pakai henna Rani ini Pak, bukan pakai putih. Itu Nah, henna sebentar. Henna itu kan sama dengan pohon pacar itu, daun pacar. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang tidak sah itu adalah pakai pitek. Pitek karena pitek kan dicetkan, itu kan menutupi. Paham ya? Kalau itu kan sebenarnya hanya merubah pigmen namanya. Kalau itu merubah pigmen saja. Henna tidak masalah. Karena henna itu prinsipnya seperti pacar kan, dibuang lagi. Ya, tapi kalau pitek kan dicetkan begini. Buang lagi masuk lagi. Pak. Kalau bola tak apa darah kan Pak masuk Pak ini. Boloten. Wah, dia boloten Pak. Iya. Loh, saya tadi kan sudah tak jelaskan. Kalau menurut Imam Ghazali, bolot itu kan kotor-kotoran tuh toh, ya. Maka kalau boloten kalau di kuku itu harus dibersihkan. Tapi kalau bolotnya ada di geger itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah, Vi. Oh, tidak masalah berarti Pak. Tidak masalah. Meskipun Bolot tidak masalah. Anu Pak, 5 cm. Apa? Tebalnya apa bolotnya 5 cm. Iya, sambil dikusuk-kusuk lah. Supaya misalkan Hanafi boloten misalkan kan begitu kan? Atau Pak bolot? Oh, enggak. Bersemir Pak, bersemir. Oh, ya apa Pak? Semir rambut. Nah, kaum wanita ini Pak. Wanita Pak. Wanita ini. Semir rambut selain yang warna hitam boleh. Oh, Boleh. Tapi kalau semir rambut yang warna hitam tidak boleh. dalil Pak. Ada di sini ngaci sampai tengah-tengah. Ini Pak. Ayo Pak, wis Pak. Sudah ya. Henna senang semir. Semir rambut selain yang warna hitam selain yang warna hitam boleh. Yang warna hitam tidak boleh. Pak semiran Pak.
Enggak apa-apa. Nabi Muhammad tuh bersemir. Lu, kulit dipotong, kulit apa semiran? Semiran apa, Pak? Boneka bilang mau kafir lu. Semir rambut warna merah. Iya. Pak. Warna Para sahabat, bendera. dulu kan gini dulu kan para sahabat itu ya, sebentar. Para sahabat dulu banyak yang semiran dan memang itu karena dulu gini. Kan enggak ada seragam ya. Kalau sekarang kan ada seragam Arema, seragam apa gitu ya. Itu kan perang. Gaza. Itu kan perang. Untuk menandai mana prajurit Islam atau tidak, itu Nabi Muhammad tuh satu ya tandanya adalah kumisnya dicukur, terus jenggotnya ditahan. Maka sampai sekarang jadi sunnah katanya jenggot. Padahal itu sebenarnya untuk menandai, oh kalau dia itu gak kumisan tapi hanya berarti itu orang Islam. Karena zaman dulu seragamnya kan putih-putih semua meskipun orang kafir. Paham ya? Ya, yang kedua tandanya adalah semir, rambutnya disemir merah. Itu kemudian muncul hukum bahwa semir yang selain hitam itu tidak boleh. Kenapa Pak? Hitam kok nggak boleh? Kalau selain hitam boleh, tapi kalau semir hitam tidak boleh. Lah, sekarang kenapa kalau semir hitam tidak boleh? Semir hitam itu yang tidak boleh adalah ya untuk menutupi uban. Bukan menutupi semir itu Pak, bukan menutupi uban. Sebentar. Uban yang sudah memutih disemir lagi jadi hitam itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu merubah kodratnya pangeran. Paham? Semir merah ditimbul sama hitam boleh Pak? Kan belum ubanin saya Pak masih muda. Nah, sekarang kalau ada hajat, misalkan rambutnya kena penyakit dan itu hanya sembuh dengan semir saja tanpa yang lain, maka itu boleh karena ada hajat. Pekerjaan. Bulu lopet kok. Dia rambut. Cek repoti gondol kok itu mulai ira kok. Diterima. Kaidah. Ada kaidah begini. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Kadang-kadang kebutuhan itu menempati sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, artinya apa? Sesuatu yang dilarang itu kalau ada sedang dibutuhkan, ada hajat, maka menjadi boleh. Paham nggih? Paham. Contoh begini contoh. Kalau yang sesuatu yang haram tuh bisa dibolehkan kalau ada keperluan, ada hajat. Contoh karena obat. Misalkan bekicot itu kan haram. Haram karena menjijikkan kan bekicot itu. Tapi bagaimana kalau saya kena penyakit hanya bisa sembuh kalau makan bekicot, maka hukum bekicot menjadi halal, gitu lah, paham ya? Sama dengan semir rambut. Semir rambut yang hitam itu haram. Tapi kalau dia kena penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan cara disemir, maka boleh. Penyakit apa itu Pak? Misalkan. Lah gimana? Loh, penyakit itu kan berkembang. Misalkan tahun 1904 itu penyakit pes itu belum ada obatnya, itu mewabah seperti corona kemarin. Siapa yang tahu ada penyakit corona? Dulu gak pernah ada. Bisa saja nanti berkembang. Penyakit propos. Itu paham ya? Jadi sesuatu yang dilarang itu bisa saja boleh jika ada keperluan. Bahasa Arabnya al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Ya. Kebutuhan itu bisa menempati sesuatu yang darurat, yang paham ya? Paham ya? Kalau uban disemir merah Pak, enggak apa-apa ya? Apa? Kalau uban disemir merah. Kalau tujuannya Ada lakunongan, gimana Pak? Jadi kayak aku tadi kan ilatnya kenapa semir hitam itu tidak boleh? Karena untuk menutupi uban yang itu merubah kodrat pangeran. Lah, sekarang kalau uban itu kodratnya pangeran ditutupi dengan semir merah kan sama-sama merubah kodratnya pangeran. Paham ya? Apa niatnya? Wis pokoknya semiran begitu.
La ilaha illallah. Banyak wis fikih itu begitu. Jadi perdebatan begitu. Oh, berarti semir halal kan ya? Apa? Semir yang selain hitam. Karena kalau yang hitam itu sebenarnya yang hitam ini pun itu diharamkannya itu kalau dia itu disemirkan ke rambut yang putih untuk menjadi hitam lagi karena itu ilatnya adalah merubah kodrate pangeran gitu loh, paham ya? Lah sekarang kalau semir merah, rambut saya uban disemir merah Pak, bagaimana? Lah berarti kan sama-sama merubah kodrate pangeran kan begitu, paham ya? Tapi kita neman, Pak. Nah iya itu kan berarti merubah kodrate pangeran. Orang tambah tua itu kan kodrate pangeran toh. Masa ono wong tambah cilik, tambah suwe, tambah cilik kan tidak mungkin. Berarti kalau hitam, kalau rambut masih hitam, disemir hitam nggak apa-apa ya? Nah, ngapain disemir hitam kalau sudah hitam? Apa? Supaya tidak bula gitu ya. Hitam glossy Pak. Biar simper-simper. Ya, gimana Pak? Gimana? Ya, saman pertimbangkan sendirilah bahwa itu ndak tadi itu loh, pokoknya ilatnya itu adalah mengubah kodrate pangeran. Jadi kalau hitam di warna merah nggak apa-apa. Apa? Hitam di warna merah. Merubah kodrat pangeran. Masuk enggak ke ilat itu loh, masuk ke ilat apa enggak? Masuk Pak, merubah. Lah kalau masuk berarti hukumnya sama-sama. Ubahnya, Kan Loh. kan merubah kodrat pangeran, ngirim sapi kok. merubah kodrat pangeran. Ya kok banyak. Karena Lah, jadi begini ya. Terlanjur sudah mati. Nah, begini. Sama dengan begini. Hammer itu haram. Kenapa haram? Ilatnya karena memabukkan. Paham ya? Semir merah, semir hitam itu untuk rambut yang putih itu haram. Ilatnya apa? Alasannya kenapa kok haram? Karena merubah kodrate pangeran. Lah bagaimana sekarang kalau ada uban terus disemir merah? Tadi kan semir hitam haram karena merubah kodrate pangeran. Lah kalau disemir merah sama-sama merubah kodrate pangeran kan? Berarti juga haram. Paham nggih? Oke. Ilat itu Kalau loh. itu rambut hitam nih Pak yang ditanyakan. Sekarang kalau sudah rambut hitam mau disemir merah, sama-sama merubah kodrate pangeran apa enggak? Sama. Lah berarti sama hukumnya. Kok ada sama kan rambut kau Apa ada ada kain warna hitam? Nah, Nah itu yang memang Tapi iya loh, itu yang saya mengatakan tadi yang semir merah itu halal, tapi dalam praktiknya di Rasulullah itu digunakan ketika perang untuk nengeri. Sebentar, untuk nengeri tentara yang sedang berperang. Oh, gak didengarkan ya sudah wes separuh-separuh. Loh, enggak. Bukan nanti sama tuh separuh-separuh kan begini ini. Loh, sebentar. Sebentar. Lagi sebentar kalau mari semote. Sebentar. Loh, ini repot wis. Sama dengan sholat subuh itu haram. Mau turu ngomong dewe. Padahal ono lanjutane. Loh. Semir merah tadi itu halal, tapi dalam prakteknya sudah semir merah tadi itu boleh, tapi dalam praktiknya di masa Rasulullah itu dibuat untuk nengeri tentara Islam untuk membedakan dengan orang kafir. Lah, ilatnya apa? Membedakan tentara, perang. Lah sekarang masalahnya bagaimana hukumnya semir itu dalam kondisi tidak perang, dan sekarang orang perang pun sudah ada seragamnya. Loh, sebentar dulu. Sekarang ini kan dulu kan tidak ada seragam. Sekarang ini tentara kan sudah ada seragam. Tentara Indonesia begini, tentara Malaysia begitu, tentara Amerika begini.
maksudnya tanpa disemiri kan sudah bisa dibedakan. Kalau zaman dulu kan untuk membedakan. Sekarang tanpa semir sudah bisa dibedakan. Apakah hukum semir rambut itu sekarang masih boleh? Dalam konteks tentara yang sekarang ini sudah pakai seragam, sudah bisa padahal ilatnya dulu boleh itu karena dia itu untuk membedakan mana tentara Islam, mana yang bukan. Sekarang untuk menggantengkan. Untuk mengingat tentara. Nah, kalau ilatnya tidak sama, maka sebentar, kalau ilatnya tidak sama berarti hukumnya tidak sama. Paham nggih? Mengenang Pak, ini kan terlalu doang, Pak. Loh, yuk. Mas pokok oleh dulu loh ya. Nah, ini tidak. Ya. kon bedanya bener kok. Oh, bohong, kono iki pangeran kono. Kok Al-Qur'an Pak Kulis itu. Wis rene iki suku Pak Kulis. Ngono iku Pak pindah, Pak. Yang Pak. Enak ngopi rombongan ya. Balik enggak ada apa. Jadi sudah. Pokoknya nanti di akhirat kalau saya sudah ngopi-ngopi begini di surga, ya, diceluk sama Mas Huna. Ini saya begini gara-gara Pak Kholis kaji. Tidak, saya pokoknya sudah nyampaikan tapi enggak. Ya. Sama Hanafi juga. Ya. Pokoknya Hanafi ini nanti kalau masuk neraka saya di surga, saya tak ngopi-ngopi aja. Diceluk-celuk. Saya begini gara-gara Pak Kholis, Pak. Saya sudah ngaji jelas. Saya enggak ngrungokno iki. Ya kan gitu kan. Begitu. Dah. Oh, ya rek saya. Sudah ya. Lanjut dulu, lanjut. Lanjut, Pak, lanjutkan ayo. Nah, orang mandi juga, mandi wajib itu rambut yang rontok. Ketika dalam kondisi haid ataupun jinabat itu juga harus terkena air. Kalau bisa dikumpulkan, terus nanti juga kalau mandi disiram. Pak, Kapan caranya tar? Pak, dulu sampai bilangnya enggak apa-apa. Loh, sebentar. Kalau rontok enggak apa-apa, Eh. kok enggak digonceng. Sebentar ini. Kalau apa tak bumbu. Sebentar ini lah. Auma istar salah. Istar salah ini maknanya juga rambut sing copot. Bukan digonceng ya, Pak. Dikumpulkan kalau misalkan surenan terus katut di sini dikumpulkan terus disiram juga ketika mandi. Kalau rontok enggak harus gitu, Pak. Rontok sama. Pak, dulu jenengan lo sanjane dulu. Auma istar salah. Istar salah itu maknanya benar. Istar salah itu maknanya juga rambut sing copot. Tapi di TikTok enggak apa-apa loh, Pak. Hah? Di TikTok. Saman mana TikTok apa ini? Loh, Pak, tapi kata jenengan dulu enggak apa-apa kalau rontok disucikan. Kan nanti jeblok. Terus digunting disucikan gitu katanya jenengan. Dulu enggak pernah ngaji. Oh, Pak, sampai tahu bilang gitu loh, Pak. Selama ini saya Iya, Pak. Iya, Pak. Iku kan dulu terus kok babi iki yo, Pak. Dulu cuma bercerita. Loh, Pak, aku buang rambut piro ae. Iya, Pak. Lah. Rambut rontok. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang harus dijaga. Oh, ya tambah bluger. Iya, tambah bluger. Yo kowe gawe besi. Oke. Rambut gendong, rambut. Kelas ya. Auma istar salaminhu. Kala ngendika sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahta kulli sya'ratin iku ing dalem nisore saben-saben rambut. Jinabatun utawi atus jinabat. Fabulu syu'uri mongko utawi neles-nelesi piro-piro rambut. Fabullu ya, fabullu mongko neles-nelesono sira. Fabullu mongko neles-nelesono sira asyuura ing pira-pira rambut wa ankulan bersihono sira albasyarata ing reget ing kulit. Wa angkulan bersihono sira albasyarata ing kulit.
Wahadal hadis lan utawi ikilah hadis iku dhaifun lemah bittifaqil huffadi kelawan kesepakatane pira-pira wong kang hafal hadis. Bittifaqil huffadi kelawan kesepakatane pira-pira wong kang hafal hadis. Minhum iku setengah saking hufat. Minhum iku setengah saking hufat. Asy-Syafi'i utawi Imam Syafi'i wal Bukhari lan Bukhari. Hatta Nawawi sehingga Imam Nawawi. Naam yo bener. Yahtaju gawe hujjah. Yahtaju gawe hujjah lidalika maring mengkono-mengkono. Sebentar. Lidalika maring mengkono-mengkono. Wa isalul ma'i lidalika maring mengkono-mengkono wa isalul ma'i biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong taroka kang tinggal sapa man utawi sapane wong taroka kang tinggal sapa man mau diasyaratin ing panggonane sak rambut. Nah ini man utawi sapane wong taroka kang tinggal sapa man barang siapa yang meninggalkan mau diasyaratin ing panggonane sak rambut satu rambut saja min janabatin sangking adus jinabat lam yaghsil mongko ora den gawe lam yaghsil mongko ora lam yaghsil kang ora basuh sapa man lam yaghsil kang ora basuh sapa man hu ing mau diasyaratin hu ing mau diasyaratin yuf'alu mongko den gawe bihi kelawan man yuf'alu mongko den gawe apa sebentar yuf'alu mongko den gawe apa mau diusyaratin bihi sebentar yuf'alu mongko den gawe bihi kelawan mau diasyaratin apa kada mengkono adab wa kada lan mengkono minan nari saking neraka. Kala ngendika sapa Aliun Imam Ali bin Abi Thalib karoma mugi-mugi mulyaake sapa Allah wajahu ing wajahe Ali. Famin sama mongko saking mengkono dawe Kanjeng Nabi. Adaitu mongko nyatru sapa ingsun sya'ra ra'si ing rambute sirah ingsun. Wa kana lan ono sapa Ali iku ya juzzu ngetoki sapa Ali sya'rahu ing rambute Ali ya. Nah itu ya, begitu ya. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Abu Daud walam yudhaif lan ora milang-milang dhaif sapa Abu Daud hu ing hadis. Fayakunu mongko ana apa hadis iku sahihan sahih au hasanan utawa hasan ala qaidatihi ing atase qaidahe Abu Daud. Ala qaidatihi ing atase qaidahe Abu Daud. Wa qala lan ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi innahu stuhune hadis iku hasanun hasan. Wa qala lan ngendika sapa Al-Qurtubi Imam Qurtubi dari Cordova Spanyol annahu stuhune hadis iku sahihun sahih. Ini ya Mbak Vinda, kenapa tadi katanya Mbak Vinda? Alhamdulillah masih bangun ya, sehingga mendengarkan mulai sekarang wajib ya. Jadi rambut yang rontok pun itu juga harus dibasuh. Maka kalau orang sedang haid ya, perempuan haid atau aman, kalaulah sampan sisiran itu hati-hati, sisirnya itu sisir rambutnya dikelumpuk no. Ini saya ingat kalau dulu ibu-ibu zaman dulu kalau sedang haid itu mengelumpuk no, itu namanya rambut itu diwadai kardus. Ketika nanti waktunya mandi itu dibawa
dan juga disiram dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Paham nggih Pak Winda nggih? Mulai sekarang tidak ada alasan, sudah tidak ada. Dulu sampean kok fatwanya berbeda Pak. Maksudnya kok penjelasannya berbeda. Yang berbeda itu adalah yang berbeda yang dimaksud ini adalah begini. Kalau sampean potongan, nah ini tadi kan Sayyidina Ali kan potongan, maka itu dipindahkan di potongannya itu. Kalau sampean sisiran terus rontok, oh Mbak Vinda tambah, wah tadi kan, asalnya kan kayak turu ya, ayah nggak dengar. Kamu kalau sisirannya Loh. dipotong. Kan potongan, kalau sampan motongi, terus potongannya itu juga lah. Yang saya maksud tadi ibu-ibu zaman dulu ngelumpuknya itu kalau habis potongan rambut itu dikelumpakkan, kelumpuk no. Lah sekarang kalau sampan sisiran tuh niat motongi rambut apa niat nyisiri? Merapikan kan? Berarti kan tidak termasuk motongi meskipun nanti ada yang rontok. Maksudnya kalau sedang potongan. Berarti kalau sisiran nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak masalah lah. Kalau saya cinta, gini. Niatnya apa? Tergantung niat apa itu. Paham nggih? Paham ya? Paham. Jadi itu tadi adalah irtasalah. Masalahnya kan istarsalah itu kan sesuatu sing ucul daripada badan ini, rambut sing ucul daripada badan itu masuk dalam kategori istarsalah. Di sini diterjemahkan menjuntai. Menjuntai itu istarsalah itu menjuntai. Misalkan saman rambut kan sampai panjang. Ya kan? Terus saman basuh pucuk etok enggak sampai ke sini, itu kan enggak sah. Tapi istarsalah itu makna aslinya adalah istarsalah itu sesuatu sing ucul. Misalkan saya rambut ono sing ucul. Lah, itu wajib dimandikan, tapi kalau rambut sing diucul, maksudnya sing digunting. Dengan sengaja. Disengaja ini. Paham ya? Yang istarsalah itu yang sengaja dilepas. Misalkan digunting atau dicukur, potongan. Paham nggih? Lah kalau sampean sisiran itu niat melepaskan rambut apa niat merapikan? Berarti kan tidak sengaja, berarti tidak masalah. Paham gak? Iya, betul, bener. Nanti tak jadikan dalil-dalilnya. Pokoknya saya kalau di akhirat enak-enak ngopi celuk karo Hanafi, Pak, saya masuk neraka gara-gara jenengan. Tidak bisa, karena sampean itu turu lek diterangno kan begitu kan. Kesepakatan ya. Ya, kesepakatan begitu ya. Oke, nanti deh. Sudah. Saya kira begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.